open cam ini. Pak Yones Semi. Wah, ini jauh-jauh dari Kupang nih. Pak Yo. Halo, halo, Pak Yo. Sehat-sehat, Pak Yo. Pak Rok Aksiadi. Malam, Pak Rok. Dari mana, Pak Rok Aksiadi? Malam Pak Reza dan Bapak Ibu Dari semuanya. mana nih, Pak? Dari Asalnya Jakarta. dari kota. Oke, dari Jakarta. Oke, Pak Siswandi. Halo, Pak Siswandi. Thank you juga. Luar biasa. Bapak Ibu jika memungkinkan untuk open cam, yuk kita open cam saja. Halo malam, Mas Josia Heri. Ya, open cam aja supaya apa? Supaya nanti kita juga bisa interaksinya lebih enak ya. Nah, oke. So, nanti kita juga bisa manfaatkan kolom komen, kolom chat begitu. Bila ada pertanyaan, bila ingin menjawab, dan ada berbagai hal ya. Nggak usah sungkan nanti kalau semisal ya, semisal nanti ketika Pak Adit ya, speaker kita pada malam hari ini menjelaskan Bapak Ibu ada pertanyaan langsung saja ketik aja di kolom komen ya, dari kolom chat begitu. Baiklah kalau begitu. Nah, kayaknya kita mulai dulu ya supaya nanti sambil yang lain masuk ya tidak tunggu-tungguan lah ya. Oke, so selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita hadir di Leaders Talk ya edisi bulan Mei. Kali ini kita akan membahas ya topiknya itu adalah ini nih. Sering banget saya ditanya, Mas Reza gimana sih caranya supaya kita itu hire orang yang pas gitu, apalagi after COVID ya. Kayaknya kok makin susah ya cari orang gitu. Nah, adapun orang yang masuk, maunya malah WFE, ya, WFH, mintanya malah gitu. Nah, ini nih, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lah ya, dengan siapa tentunya bukan hanya dengan saya, tapi juga dengan Pak Aditya Wahyu. Pak Aditya Wahyu ini adalah HRD-nya konsultan HRD. Mau bayangkan Bapak Ibu. Pak Aditya adalah HRD-nya konsultan HRD begitu. Sekaligus juga talent acquisition manager. So, kayaknya bakal seru ya kalau kita ngobrolin topik itu malam hari ini. Oke, dan ini nih, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini house rules-nya pada malam hari ini. Yang pertama, fokus, Bapak Ibu. Kalau bisa, jangan open tab yang lain begitu ya. Kalau bisa, ya supaya kita benar-benar fokus ke sini, supaya kita juga bisa benar-benar dapat insight yang luar biasa pada sesi malam hari ini. Oke, terus be aktif, Bapak Ibu bisa catat poin-poinnya yang menurut Bapak Ibu penting, bisa di buku catatan, bisa dimanapun yang Bapak Ibu nyaman, ya, di iPad, di tab, terserah Bapak Ibu. Oke? Dan juga aktiflah Bapak Ibu di kolom komen ya, untuk bertanya, sekaligus untuk berdiskusi dengan yang lainnya. Oke? Dan kemudian respect, respect each other. Jangan lupa nanti kalau menyampaikan pendapat, gunakan bahasa yang sopan. Dan yang terakhir, jangan lupa nih kalau bisa. Oke, kalau bisa kita on cam supaya juga saya bisa kenal lah tuh Bapak Ibu mukanya yang mana nih ya gitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya. Oke, dan kita lanjutkan dulu ya. Oke, yuk kenalan dulu. Nah, kenalannya gimana? Kenalannya kita akan pakai polling. Nah, maksudnya polling ini gimana nih? Nah, kita akan nanti mengisi sebuah polling Bapak Ibu supaya kami nanti juga bisa lebih tahu, bisa lebih kenal profil-profilnya dari Bapak Ibu. Oke, yuk kita mulai dulu pollingnya. Saya tutup sebentar share screen-nya. Oke, silakan Bapak Ibu. Isi polling singkat ini dulu. Nah, ini kami sekaligus pengen memprofil ya Bapak Ibu. Oke, yang punya karyawan, berapa karyawannya? Kalau masih karyawan, berapa rekan kerjanya berarti ya? Ada berapa total rekan kerja yang lainnya? Gitu. Terus apa jenis bisnis Anda? Nah, ini kami simplify. Yang paling penting adalah industrinya. Bapak Ibu ini dari mana nih? Kuliner kah, fashion kah, kosmetik atau apa ya? Boleh dipilih. Ya, kalau tidak ada dalam industri yang dituliskan di sini boleh nanti diklik lagi. Oke, baik. Oke, selamat malam Pak Willy. Waduh, luar biasa, Pak Willy. Thank you. Pak Doni, halo Pak Doni. Selamat malam juga Pak Doni. Oke. Nah, kalau dilanjutkan pertanyaan ini jumlah tim HR. Jumlah tim HR-nya Bapak Ibu ada berapa nih? Oke. Yuk, angkanya biar terus bergerak. Silahkan. Nah, tantangan utamanya apa?
Oke, semakin bergerak, makin banyak yang udah ngisi pollingnya. Nah, apa tantangan utama dalam mengelola SDM saat ini? Nah, ini. Boleh sekalian curhat ya. Diketik gitu sekalian curhat ya. Oke, yuk. Oke, 2 menit lagi mungkin Bapak Ibu sambil kita tunggu yang lain ya. Oke. Yang sudah mengisi, saya boleh dong Bapak Ibu juga boleh tulis di kolom chat. Nah, asal kotanya dari mana nih? Karena udah banyak banget nih ya. Wah. Saya intip-intip dulu peserta yang sudah hadir. HRD TV Ekstra Rasa. Ini pasti dari Blitar nih ya. Pak Willy dari Surabaya. Oke. Bu Julita dari Tangerang. Thank you Bu Julita. Oke. Bu Kadek. Waduh dari Bali. Jauh juga ya dari Bali. Ya. Ini tetanggaan nih ya sama tadi Pak Semi nih ya. Dari Kupang tadi. Jakarta. Oke. Jakarta. Oke, yang isi udah 31 terus bergerak. Thank you Bapak Ibu, diisi aja sejujurnya aja nggak perlu bohong. Bahkan kalau nanti mau curhat, curhat aja tuh di tantangan utama pengelola SDM. Cikarang, waduh. Oh ini Bu Sintia, Cikarang, waduh. Malam Bu Sintia dari Lampung, dari Jakarta, luar biasa. Oke, Pak Faris dari Samarinda. Oke, dari Pekalongan, dari Nganjuk juga ada. Waduh, luar biasa. Oke. Baik, 1/2 menit lagi Bapak Ibu yang belum mengisi profilnya. Nah, biar lebih asik nih ya. Oke, baiklah. Dari Jakarta Samarinda. Jauh-jauh juga ini ya dari Samarinda ya. Oke, baiklah. Nah, oke. Dikit lagi ya, kita tunggu ya. Baik, kalau kayak gitu. Wah, ini banyak juga ya yang sudah join 56. Thank you Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya. Oke, baik. Oke, permisi saya izin tutup dulu pollingnya supaya nanti kita juga bisa tahu hasilnya seperti apa ya. Oke, saya tutup dulu and pull dulu. Oke, ternyata resultnya ini wah banyak juga ya yang masih di angka oke under 50 itu 36%. Kemudian 51 ke 300 itu 28. Nah, di urutan kedua ya. Oke, thank you Bapak Ibu. Bisnisnya kebanyakan di retail paling banyak. Oh, lainnya sih. Ya, tidak terdefinisikan ya. Oke, baik. Terus jumlah tim HR-nya paling banyak 1 sampai 5 orang. Oke, ada juga yang belum punya. Nggak apa-apa, it's no problem. Oke, ada yang tim HR-nya sudah di atas 10 ini juga ada ya. Di atas 25 juga ada. Wah, thank you banget ya. Sudah join pada malam hari ini. Oke, oke, inilah yang menjadi dasar kita Bapak Ibu supaya nanti Pak Adit speaker kami nanti lebih tahu. Oh, oke, pakai bahasa mana nih, pakai istilah mana nih sekaligus nanti juga eh, ada juga tahu nih. Kayaknya yang cocok adalah asesmen atau alat-alat tes yang seperti apa. Oke, baiklah. Saya izin lanjutkan Bapak Ibu karena tentunya pada malam hari ini saya nggak sendirian. Nah, karena yang menyampaikan materi bukan saya. Yang nyampein materi adalah sekali lagi HR-nya konsultan HR, HR-nya Sinergia Konsultan. Oke, saya boleh kenalkan dulu. Nah, beliau ini adalah Pak Aditya Wahyu. Nah, Pak Aditya Wahyu ini juga salah satu coach di kami Sinergia Konsultan, juga talent acquisition manager, dan beliau ini ya memang pengalamannya banyak banget ya sudah. Dan kalau boleh Pak Adit, yuk sambil open mic supaya yang lain juga bisa dengar suaranya. Nah, silakan Pak Adit, disapa-sapa dulu gimana kabarnya pada malam hari ini Pak Adit? Oke, halo Mas Reza, halo Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman Sinergia juga yang join di sesi hari ini. Eh, Kenalan dulu kali ya, sebelum nanti kita sharing, sebelum saya sharing dan sama Mas Reza juga, eh, kita berdua seringkali tandem gitu ya, kalau misalkan ke klien gitu, kita selalu tandem. Jadi banyak banyak sedikit banyak juga Mas Reza akan ikutan sharing. Boleh ya Mas Reza ya? Tapi kalau boleh kenalan, tadi kalau dikenalkan bahwa saya adalah HR dari konsultan HR ya itu benar juga gitu. Jadi selain membantu ke teman-teman klien juga dan mungkin beberapa di sini juga ada teman-teman klinik yang hadir, saya punya peran untuk apa? Punya tugas HR di sisi internal, termasuk salah satunya ya rekrutmen, mendatangkan orang-orang di internal kayak di sini ada Mas Reza, ada juga kemudian juga ada Pak Wisnu,
atau mungkin ada Mbak Vivi dan teman-teman lain. Jadi mungkin pengenalan singkat dari saya adalah di sini saya nggak expert banget. Kalau tadi Mas Reza bilang bahwa ini adalah expertnya kita, coachnya kita dari Sinergia Konsultan dan seorang talent acquisition manager, ya rasanya sebenarnya nggak gitu juga, karena apa yang saya pun sebenarnya berproses ya selama di Sinergia, mulai dari rekrutmen, kemudian juga ya area-area HR, administrasi dan lain-lain, itu berproses cukup lama yang kemudian membawa saya ada di sesi hari ini. Dan kalau boleh saya jujur, ini jadi ruang belajar juga buat saya untuk bisa dengar cerita-cerita dari para profesional HR di sini atau juga dari business leader terkait dengan rekrutmen. Kurang lebih seperti itu. Jadi bebas kita bisa share pertanyaan, Anda mungkin mau share cerita juga. Barangkali itu juga bisa menjadi salah satu insight untuk saya untuk improve rekrutmen di sini konsultan itu sendiri. Begitu. Jadi ya sama-sama kita belajar malam ini. Itu dulu mungkin Mas Reza pengenalannya. Oke, thank you Pak Adit. Waduh, ini ada sedikit merendah juga nih Pak Adit ya. Ya, Mama, thank you tapi Pak Adit. Dan seperti yang disampaikan Pak Adit tadi, Bapak Ibu, kami sangat open untuk ini menjadi sebuah ruang diskusi ya. Jadi harapannya pada malam hari ini kita juga akan bisa lebih dua arah lagi dan Bapak Ibu boleh share, open mic boleh, nanti juga ramaikan di kolom chat ya atau di kolom komentar. Oke, so mungkin kita mulai dulu dari pertanyaan pemantik dari saya begitu ya, Pak Adit, karena ini juga yang menjadi pertanyaan banyak Ya, boleh. orang begitu ya, Pak Adit ya. Dan ini nih seru juga pertanyaannya. Ini apa sih Pak Adit kesalahan umum atau kesalahan yang elementer lah, kesalahan yang mendasar yang dilakukan perusahaan ketika Oke. mereka itu menilai seorang kandidat. Nah, terutama gini, banyak yang datang ke kami Sinergia Konsultan begitu ya. Mas, HR saya itu backgroundnya bukan dari manajemen, backgroundnya bukan dari Hmm. psikologi begitu ya. Tapi hal itu memang memang banyak ya dan acap kali terjadi begitu. Nah, kira-kira apa nih dari perspektifnya Pak Adit kesalahan umum yang begitu mendasar lah. Tapi ya, ya ini kita batasin frameworknya ya. Framingnya Ya, adalah terutama kalau tim HR-nya itu bukan seorang yang punya latar belakang psikologi gitu. Silakan. oke, thank you. Pertanyaan pembuka yang wah lumayan. Ya, isi yang kami temui ya, atau mungkin juga teman-teman coach di Sinergia yang juga ditemui di klien-klien. Tapi mungkin kalau boleh menggarisbawahi, saya nggak akan bilang bahwa salah benar ya Mas Reza ya. Jadi framework batasannya kita nggak, karena dalam pengelolaan SDM termasuk rekrutmen kita nggak ada yang salah dan benar. Tapi ya tepat atau nggak tepat. Kalaupun nggak tepat biasanya ya karena mungkin karena resource atau mungkin juga karena banyak banyak faktor gitu. Tapi kalau boleh sharing, dan ini yang saya juga amati baik di klien maupun di Sinergia sendiri ya dalam proses rekrutmen, apa sih yang sering miss dalam melakukan penilaian. Oh, yang sering kali adalah pasti kalau ngomong penilaian terkait dengan alatnya dong ya kan gitu. Toolsnya ready atau enggak, relevan atau enggak. Tapi kalau saya boleh tarik mundur ngomongin rekrutmen itu sendiri ya Mas Reza ya. Jadi kan kalau kita bicara soal rekrutmen, kemudian mungkin Anda dengar ada juga sedikit familiar dengan istilah assessment. Ini kan sebenarnya satu proses yang saling saling mendukung ya. Jadi kalau kita bicara rekrutmen sebenarnya adalah proses apa? Kita lagi menarik kandidat terbaik untuk mau join sama kita. Jadi mulai dari itu pasang lowongannya hingga nanti dia onboarding dan ya maintain kandidatnya, retain di perusahaan. Sedangkan kalau kita bicara penilaian itu sendiri atau istilah kerennya itu kan assessment ya. Assessment itu adalah part of, jadi bagian dalam proses rekrutmen itu seleksi. Apakah kemudian yang nggak melakukan assessment itu artinya HR-nya salah? Ya nggak juga gitu. Kita perlu lihat kondisinya dulu seperti apa. Nah, karena itu biasanya ketika kita lihat bahwa ini adalah proses seleksi, proses penilaian, tentu yang perlu ada dua pertimbangan utama yang kita perlu pahami bahwa dalam melakukan sebuah proses rekrutmen itu ada yang namanya job person fit gitu ya.
job person fit, yang kedua adalah job organizational fit. Apa maksudnya? Jadi kalau kita untuk yang job person fit ini kan sebenarnya apakah, pertanyaan besarnya adalah apakah kandidat ini atau orang yang saya mau rekrut ini punya kompetensi yang sesuai dengan kriteria yang saya butuhkan, begitu. Sedangkan kalau yang job organizational fit itu akan bicara apakah kandidat yang akan saya hire ini, apakah kandidat yang saya mau rekrut ini untuk bergabung dengan perusahaan saya punya value yang sesuai atau kira-kira value-nya cukup relevan gitu dengan budaya atau value di organisasi. Jadi kalau kita tarik garis besar sebenarnya dalam proses rekrutmen Mas Reza itu kan ada dua tadi ya, ngomongin soal kompetensi sama ngomongin value. Nah, pertanyaannya kalau tadi untuk menjawab apa kesalahan umum gitu atau apa sih hal yang masih missing dari proses rekrutmen HR terutama untuk yang non psikologi. Nah, pertanyaan adalah apakah proses yang kita lakukan selama ini itu sudah mengakomodir tadi menggali kompetensi dan juga menggali value. Ya, jadi apapun sebenarnya tools yang mau Anda pakai, sebenarnya kalau Anda tools yang Anda gunakan ini dapat mengakomodir ini, seharusnya itu cukup. Ya, tapi kalau memang akhirnya belum mengakomodir, pertanyaannya lantas tools apa yang sebaiknya kita gunakan ya? Apakah apakah kita harus beli? Kalau nggak ada tim psikologi, artinya nggak ada yang bisa interpretasi secara psikologis. Ya nggak perlu dipaksakan juga seandainya kendala dengan budget, ya, kemudian juga kendala dengan resource. Ada nggak perlu memaksakan harus menghadirkan mereka, gitu. Nah, itu kan sebenarnya jadi hal yang menarik untuk dipikirkan di lingkup tim HR-nya, begitu Mas Reza. Karena kalau sebenarnya ketika Anda berhasil tadi apapun tools yang Anda pakai itu berhasil mengakomodir, itu akan potensinya untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang Anda harapkan itu lebih besar. Setidaknya mereka bisa bertahan dalam ya 3 bulan setahun pertama, gitu. Ada yang umum kan gini. Ketika saya tanya di salah satu ya beberapa lah klien pakai toolsnya di sini rekrutmennya pakai apa? Oh ini apa? Oh ada satu tes yang paling umum digunakan pakai DSC. Itu umum ya. Mungkin Anda juga pakai DSC. Kita cuma pakai itu aja. Oke, ya nggak apa-apa, nggak salah. Karena itu mungkin yang tools yang resource yang dimiliki. Tapi pertanyaan lanjutan, ini kan berlanjut ya. Ketika Anda menggunakan DSC, apakah itu memberikan Anda satu gambaran yang utuh ya terkait dengan kompetensi yang dimiliki, kepribadiannya, value-value yang dimilikinya. Kalau ada juga yang mungkin hanya tahu DSC tapi cuman mau tahu hasilnya aja, dia tipikal D, dia tipikal I, S apa C, tapi nggak ngerti sebenarnya tools ini untuk apa. Ada. Jadi itu yang mungkin missing ya, pemahaman tentang toolsnya sendiri. Pokoknya tahunya hasilnya D. Oh saya butuh sales, misalkan. Yang tipikalnya D, dominance. Iya nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi apakah itu menjawab? Dan biasanya ketika melakukan rekrutmen kan lihat ya, Anda sudah melakukan rekrutmen sekian panjang. Proses rekrutmen itu sebenarnya ya katakanlah umumnya 30-45 hari atau satu bulan. Kemudian Anda sudah susah payah rekrutmen, kemudian orang itu hilang begitu saja karena mungkin nggak pas dengan nggak fit tadi ya, tidak fit dengan jobnya, atau dengan value-nya, itu kan sangat sayang dari sisi cost maupun dari waktu. Itu dulu menurut gambarannya Mas Reza. Ya, itu menarik ya. Oke, saya catat job person fit dan job value. Job person fit dan job organization fit. Job organization fit. Oke, berarti satu yang ngomongin soal kompetensi, satu yang ngomongin value gitu ya. Nah, itu tuh yang jadi kadang-kadang jadi problem juga tuh Pak Dit. Apakah nah kalau value yang nentuin value apa nih yang mendasarin? Value corporate kah atau mungkin itu jadi menarik ya? Atau value yang memang benar-benar datang langsung dari business owner? Atau value yang memang benar-benar dipercaya dari business owner? Value apa yang kayaknya bisa jadi gitu? Kalau misalnya corporate value-nya belum ada gitu apalagi. Oke. Biasanya yang disarankan memang kalau kita bicara tentang corporate value ya itu akan mengakar dari si business owner-nya gitu. Karena kan dari itu kan duplikasi ya. Ketika kita bangun suatu bisnis si
si owner akan punya, bapak ibu owner kan punya satu belief, satu keyakinan, punya standar, ya. Punya standar, kemudian punya satu nilai-nilai yang dia terapkan kepada customer-nya. Dan ketika itu membangun tim, harapannya kan timnya juga ingin punya satu nilai yang sama, punya standar yang sama. Itu pendekatannya paling mudah sebenarnya kalau kita bicara soal value, ya. Pun sebenarnya kalau kalau bicara value lebih luas, itu kan sebenarnya satu hal, satu aspek yang membedakan satu perusahaan, satu bisnis dengan bisnis sejenis, gitu. Sama-sama F&B misalkan, atau sama-sama retail, tapi apa yang membedakan atau keunikan kedua atau ketiga perusahaan ini? Oh, sama-sama barangnya sama, tapi sebenarnya apa yang membuat orang itu lebih pilih perusahaan A, B atau C? Nah, itu kan value. Ketika dalam konteks rekrutmen, kita akan melihat orang ini kira-kira punya value yang sama nggak ya? Contoh misalkan tentang paling mudah ya nih ya. Karena saya yakin Anda punya satu standar value sendiri saat ini hadir dengan value itu. Contohlah katakanlah perusahaan kami sangat menjunjung tinggi namanya integrity, jujur gitu ya. Katakanlah integrity jujur. Kemudian ketika Anda interview, Anda kan bisa melihat apakah yang bersangkutan jujur. Percayalah, tapi ke dalam proses interview itu selalu kecenderungannya adalah semua orang yang diinterview akan berusaha untuk tampil sebaik mungkin. Ya, jadi kalau dia mungkin akan bilang jujur, tapi kemudian ketika kita nggak punya satu panduan interview yang relevan, sebenarnya akan miss di situ. Jadi ya kelewat, orang ini aslinya dia bilang jujur, tapi aslinya nggak jujur dalam hal misalkan ini pernah ada case tilep uang di outlet gitu, hingga akhirnya perlu penanganan berlanjut. Baru ketahuan dia mengaku karena untuk kebutuhan bla 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 bla. Ya itu kan akhirnya satu hal yang menjadi perhatian ya. Apakah ketika kita mau merekrut seseorang atau menseleksi seorang, kita berhasil mengcapture itu, baik dari sisi value-nya ataupun dari sisi kompetensi kerjanya, gitu. Kompetensi itu biasanya terkait dengan soft skill, hard skill, ya, dan juga job desk biasanya. Bahasanya akan selalu nempel di situ. Itu Mas Reza. Oke, asik ya, menarik juga ya Pak Dit ya kalau hal itu yang beneran dijadikan value standarnya ada nggak gitu ya. Tapi yang kemudian jadi menarik, adakah alat-alat assessment yang mungkin ya katakanlah Pak Dit itu juga singgung, oke DISC gitu ya. Alat-alat atau tools-tools yang mungkin DSC betul. sederhana. Iya, kan? Itu kayaknya semua perusahaan even itu nggak ada HRD-nya kayaknya mereka bisa download gitu aja ya di situ juga. Kalau bisa Nah, download atau paling mudah misalkan kalau dari kalau Pak Dit. punya budget gitu ya. Kalau punya budget udahlah kasihin ke ini biro psikologi gitu ya. Termasuk sinergi konsultan juga bisa bantu loh Bapak Ibu. Udahlah kasihin biro aja biar ditesin, kita nggak perlu ini, nggak perlu bingung. Iya nggak apa-apa. Balik lagi kalau selama Anda punya capital yang kuat sebenarnya itu nggak masalah juga. Tapi ketika Anda terbatas nih, oke timnya kita bukan non psikologi karena wacananya kan gini, ketika kita punya tim psikologi kan persepsinya adalah tim psikologi pasti paham tentang alat rekrutmen, psikotes gitu kan. Mereka paham, bisa interpretasi, bisa scoring, bikin laporan ya bahkan gitu. Terus kemudian kalau misalkan kita nggak punya tim psikologi, kemudian apakah kita juga nggak melakukan rekrutmen? Kan ya enggak gitu Mas Reza. Dan sebenarnya kalau kita bilang yang simple, nah ini pertanyaan cukup menjebak, tapi memang tetap perlu diupayakan. Karena sesuatu yang simpel itu kan di balik layar nggak simpel sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak punya tim psikologi, saya itu selalu ngajak teman-teman, dan bahkan mungkin saya sendiri ya di Sinergia sendiri ketika kita hiring orang, nggak terlalu walaupun kita punya tools ya untuk bisa digunakan secara internal, tapi kita nggak yang benar-benar pakai semua. Karena juga relevansinya apa? Ketika untuk satu posisi misalkan level staff gitu ya. Satu posisi level staff atau level pelaksana operator, kita bom dengan segala tools penilaian atau psikotes, itu kan juga akhirnya sia-sia, buang-buang resource,
buang-buang waktu karena juga akhirnya perlu scoring cukup kompleks. Eh, pun saya akhirnya memilih sebenarnya apa sih yang kemudian menjadi esensi di satu lowongan gitu. Eh, ya kalau di kami saya menggunakan hanya beberapa saja. Saya cuman kalau pengalaman saya sama terutama Mas Reza ini juga salah satu rekrutan saya gitu. Mas Reza, Pak Wisnu, teman-teman Sinergia mayoritas adalah rekrutan saya yang kemudian juga bertahan sampai sejauh ini. Eh, ya itu alhamdulillahnya skema yang saya pakai itu berdampak gitu. Nah kalau misalkan Anda juga mengalami bahwa skemanya nggak relevan, salah satu yang paling sering terjadi adalah ya orang itu akan hilang gitu. Entah karena kompetensinya, entah karena mungkin value-nya. Kalau saya selalu pilih mungkin hanya eh, ini ya, nanti saya akan share beberapa mapping saya sebagai gambaran Anda untuk kalau nggak punya terus kita harus ngapain. Jadi mau saya cerita bahwa saya untuk hire teman-teman ini pun juga punya prosedurnya, ada skemanya. Pun alatnya beragam. Contoh misalkan untuk teman-teman sales, saya akan punya penugasan. Ya, secara template saya ada tes IQ ada. Kemudian saya pakai namanya DMI, Decision Making Inventory. Salah satu tool sebenarnya bisa diakses gratis juga kalau Anda berkunjung ke websitenya Sinergia Consultant. Itu adalah salah satu tools yang kita bisa dimanfaatkan untuk melihat gaya pengambilan keputusan gitu. Nah itu DMI saya pakai. Kemudian ada satu lagi namanya alat tes psikologi Papikostik. Saya buat manual versi online-nya untuk dapetin gambarannya seperti apa. Nah, itu kan tools yang saya pakai untuk melihat satu di sisi intelijensi. Tapi kemudian untuk memastikan teman-teman ini di Sinergia ini, Mas Reza, Pak Wisnu dan lain-lain itu benar nggak sih punya kompetensi yang kita butuhkan, walaupun di CV mereka saya pengalaman HR misalkan, atau Mas Reza, saya pengalaman handle sales di salah satu perusahaan dan lain-lain pencapaian segala macam. Tapi untuk memastikan itu benar atau enggak, saya berikan yang namanya penugasan. Istilah kerennya case study, gitu. Case study. Saya create sedemikian rupa, tentunya saya nggak sendiri. Kebetulan waktu itu ada satu operation manager, saya tanya, untuk kebutuhan sales leader di sini seperti apa sih, boleh nggak saya diinfo, kemudian saya dapat briefnya, saya buat, dan itu yang saya berikan ke Mas Reza. Gitu. Masih ingat nggak Mas Reza, kamu dulu dapat tes apa aja? Cukup banyak ya, pun sebenarnya proses Banyak. interview juga. Ya, proses interview kan juga sama ya. Apakah perlu interview sampai level direksi? Ini ada beberapa case yang menarik mungkin dari salah satu teman klien, tapi saya nggak sebutkan perusahaan mana. Cuman menarik. Oh, bisa jadi ini salah satu proses yang miss gitu ya. Kualitas atau lingkup pekerjaan itu kira-kira perlu sampai sejauh mana sih di interview? Apakah hanya di level HR saja, ataukah hanya cukup sampai di level user saja, atau bahkan di level direksi atau top manajemen juga perlu perlu ikut hadir. Nah, kebetulan karena Mas Reza ini adalah dia diperuntukkan untuk level leader, maka interviewnya bertahap. Mulai dari saya, pertama dulu screening. Ada pertanyaan-pertanyaannya, saya tanya segala macam background latar belakang. Kemudian masuk ke user, waktu itu dari si operation manager-nya. Ketemu kita, kemudian akhirnya Bu Amel, semoga Anda juga kenal Bu Amelia Hirawan, itu direktur kami juga. Plus sebenarnya Bu Amel itu nemplok di mana-mana di divisinya Sinergia. Sehingga besar kemungkinan beliau minta untuk dihadirkan untuk ketemu sama kandidat. Jadi by intention ya, kalaupun sebenarnya sampai Anda prosesnya juga cukup kompleks, sebenarnya by intention. Ya kemudian itulah interview, kemudian baru offering. Jadi ada istilah sebenarnya isi come, isi go. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Isi come, isi go. Gampang datang, gampang masuk, gampang keluar. Gitu. Itu salah satu celetukan kami di saya dan beberapa rekan di Sinergia juga. Iya ya, kalau gampang masuk ini biasanya gampang keluar karena nggak ada beban. Tapi justru apakah proses seleksi kita, proses rekrutmen kita sudah cukup relevan dengan apa yang kita butuhkan. Balik lagi, salah satu pertimbangannya adalah value perusahaan itu sendiri. Gitu Mas Reza.
Iya, 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 iya. Saya menarik dulu nih. Proses rekrutmennya cukup lama juga ya, Pak Adit ya. Gitu. Bahkan sampai saya Mm-mm. tuh diberikan tugas sama Pak Adit, Bapak Ibu sekalian. Saya tuh harus memberi dan mengisi eh, 90 hari. Jadi 90 hari pertama saya kerja itu kira-kira saya mau ngelakuin apa. Nah, itu juga bisa Planning ya, jadi contoh 90 nih ya. days Iya, iya, planning iya. ya. Oh iya, 90 days planning namanya. Oke, 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 oke. Tapi itu sebuah pengalaman yang cukup luar biasa dan bikin saya itu akhirnya eh, satu Bu, Bapak Ibu sekalian, cukup curious ya. Mm-mm. Curiousnya adalah, oh ada ya perusahaan yang akhirnya bikin rekrutmen modelnya kayak begini nih. Penugasan di awal, terus kita disuruh mikir 90 hari kerja. Kita aja mungkin nggak tahu kerjanya bakal ngapain gitu ya. Tapi hal-hal itu kan yang akhirnya bikin saya, oh iya ya, ini perusahaannya kayak gini, industrinya kayak gini, dan target marketnya mereka kayak gini. So, saya juga akan, oh iya ya, berpikir keras juga. Nah, seperti itu juga. Ya, Pak Dit ya. Oke, Mm-mm. saya bacakan Boleh, boleh. beberapa Nambahin pertanyaan. dikit Mas Riza, sorry. Oke, Nambahin monggo, dikit mangga, mangga. sebelum masuk ke pertanyaan. Oh, ya, tapi sekali lagi, ketika Anda paham, ya, tadi balik tentang job fit, ya, organization dan juga kompetensi, ketika Anda paham sebenarnya untuk apa rekrutmen dilakukan, sebenarnya Anda akan punya satu gambar yang jelas. Kira-kira metode seperti apa yang bisa saya gunakan atau saya bisa pakai untuk menggali. Beda contoh. Itu kan contoh yang kami lakukan. Karena nanti penugasan yang saya berikan ke Mas Reza itu sebenarnya juga sebagai gambaran bahwa pekerjaannya membutuhkan satu ngomongin planning, ngomongin soal strategi. Mungkin akan berbeda ketika posisi yang Anda rekrut itu ada di level pelaksana, misalkan teknisi, ya, yang itu sudah nggak perlu apa soft skill itu nggak perlu oke-oke banget. Yang penting dia bisa mengoperasikan. Jadi model rekrutmennya juga pasti akan berbeda. Mungkin saja nggak perlu pakai penugasan, tapi pakai praktek. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini juga perlu pemahaman tentang iya balik ke job fit, job person fit dan juga job organization fitnya tadi. Begitu Mas Reza. Ya, ya, ya. Oke, thank you Pak Dit tambahnya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang cukup oke ya, yang cukup relate juga. Boleh, Ini boleh. datang Saya dari sambil catat ya, Bapak Ibu. eh boleh. Ini datangnya dari saya nggak tahu Bu atau Pak Mel nih ya. Yang lebih diprioritasin itu yang organisasi atau personal fit. Nah, itu tuh. Oke, Terus apa nih yang seseorang itu oh karena kadang nggak semuanya seseorang itu fit semua. Nah, berapa persen yang organisasi, berapa persen yang personal fit. Nah, oke, maksudnya yang oke. kompetensinya berapa, value-nya berapa. Nah, mungkin ringkasannya begitu, Pak Dit. Nah, mungkin ini relate juga dari pertanyaan kedua dari Bu Cynthia ini ya. Gimana sih cara ngeyakinin user ya, kandidat, ya, user kandidat yang tim rekrutmen ini udah kasih sesuai dengan kualifikasi kompetensi. Ya, ini curhat HRD nih. Curhat HRD banget nih ya. Oh, Jadi ini Bu Cynthia. Oke, oke. Saya cukup kebayang iya, sih sebenarnya. Saya cukup iya, kebayang. bayangin Saya cukup kebayang. ya, kebayang ya Pak Dit ya. Meyakinkan Jadi user. ya, Oke, gimana meyakinkan user. meyakinkan user kalau kualifikasinya itu sesuai yang sebenarnya yang udah mereka minta, baik dari kompetensi Oke, maupun value-nya gitu. Nah, gimana ya cara ngeyakinin user gitu? Mungkin dua pertanyaan itu dulu, Pak user. Dit. Silakan Oke, jawab dulu. boleh. Enggak. Saya permisi, kalau misalkan nanti jawaban saya kurang memuaskan, saya akan coba untuk pelajari dan saya akan connect lagi ke Anda di rumah yang berbeda. Tapi saya akan berusaha untuk jawab itu based on experience ya, pemahaman saya juga dan pengalaman saya. Yang pertama, tadi job person fit versus organizational fit. Manakah yang harus diutamakan? Kalau saya idealnya dua-duanya. Begitu. Kenapa? Eh, karena satu, bicara soal value itu kan sesuatu yang mendorong, menjadi pendorong ya, menjadi orang yang betah. Gitu. Saya sering sering juga interview orang-orang, eh, apa yang membuat Anda bisa bertahan lebih lama, misalkan 3, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Oh, kemarin saya sama Mas Reza habis visit ke salah satu company di Malang. Kami tanya, loh, Mbak, Ibu sudah berapa tahun di sini? Udah kerja berapa lama? Udah 15 tahun. Oh, ternyata ada lagi yang lebih senior itu kurang lebih sekitar 25 sampai 30 tahun. Oke, apa yang membuat Anda betah?
kekeluargaan. Oke, kekeluargaan itu adalah value. Saya rasa itu menjadi hal penting untuk membuat kandidat itu atau karyawan itu bisa bisa apa semangat, bisa betah juga di perusahaan karena vibes lingkungannya dia diperhatikan. Mungkin kalau kita pakai value keluarga, ada di sini pakai punya budayanya kekeluargaan, itu kan sebenarnya cukup tricky karena budayanya itu cukup menjebak. Eh, care-nya mungkin kepedulian terhadap karyawannya, kemudian kalau misalkan ada sesuatu ya dibantuin, itu kan sebenarnya tipikal-tipikal yang pakai value kekeluargaan. Tapi sebenarnya nggak masalah ketika itu dirasakan benefitnya, itu kan membuat karyawan kita bisa apa betah. Nah, di area job person fit-nya ini kan balik terkait dengan kompetensi. Apakah apakah di lowongan yang Anda buka itu membutuhkan satu kompleksitas kompetensi tertentu? Jika iya, mungkin apa prosentasenya lebih tinggi. Tapi sebenarnya kalau sama saja sebenarnya dua-duanya ini adalah yang perlu dikejar. Apakah cocok nggak ya dia kerja di sini? Jangan-jangan kalau misalkan ditegur dikit kemudian dia jadi burn out. Masalahnya hidupku nggak work life balance nih kerja di sini baran terus. Padahal sebenarnya itu terkait dengan kompetensi. Jadi ini satu pertimbangan yang saya rasa setiap perusahaan akan punya komposisinya sendiri. Setiap lowongan posisi akan punya kriteria sendiri. Kira-kira ini butuh kompetensinya atau dibanding value-nya. Secara mudah, kalau Anda punya struktur organisasi, ya, Anda punya struktur organisasi secara vertikal, itu ada pelaksana, kemudian apa? Mungkin staff, supervisor gitu ya, manager, oh, di atas lagi ada direktur gitu, atau yang apa sih direksi gitu. Nah, kita bisa lihat yang kami selalu pembahasan yang kami selalu temukan adalah semakin itu strukturnya makin spesifik, makin ke bawah ke level operasional, biasanya kemampuan teknisnya atau job person fit-nya itu cenderung lebih tinggi. Tapi ketika kita bicara cari orang yang level manajerial ke atas atau supervisor ke atas, yang mana itu tanggung jawabnya adalah satu, mengelola tim, manajemen kerjanya, kemudian QC, bikin planning, itu biasanya value-nya dia ada value atau soft skill-nya yang lebih tinggi. Gitu. Jadi depend sama posisinya juga sih. Begitu. Nah, ini kemudian melanjutkan dari pertanyaan Bu Cynthia. Bagaimana kemudian meyakinkan user kalau kandidat yang saya hire nih, ini sudah sesuai dengan pesanan gitu ya. Ini sudah diinterview, sudah dites, tapi kok dianggap nggak kompeten, dianggap kurang cocok. Saya rasa itu ada ruang yang perlu dikelirin ya. Secara yang sering saya dan teman-teman juga sarankan, ayo ngobrol yuk sebenarnya standar itu seperti apa sih? HR itu kan terima order ya, tolong carikan saya karyawan dengan spesifikasi apa, misalkan usia, tapi sekarang usia nggak boleh ya, menyantumkan batas usia nggak boleh ya. Usia sekian pengalaman S1 dan segala macamnya. Itu kan sebenarnya satu dasar kita untuk cari kandidat. Kemudian kita setelah olah, kok dianggap nggak sesuai. Nah, ini Anda perlu duduk sih, kalau saya boleh sarankan. Anda perlu duduk dengan user Anda. Pastikan sebenarnya kriteria seperti apa sih yang Anda butuhkan. Standarnya seperti apa. Jangan-jangan apa yang saya terima itu berbeda dengan apa yang Anda persepsikan atau Anda butuhkan. Sebenarnya ini bangun lagi ya. Proses rekrutmen itu walaupun tugasnya HR, relatif tugasnya HR sebenarnya masih ada kaitannya dengan para user ini selaku si ya, user itu pengguna ya. Karena mereka yang akan bertanggung jawab terhadap tim yang di hire. Seperti saya sampaikan tadi, untuk meng-hire Mas Reza dan Mas Wisnu, Pak Wisnu, saya itu juga akhirnya nggak bisa sendirian karena saya itu nggak ngerti tugasnya sales itu ngapain. Saya juga nggak ngerti secara detail sebenarnya nanti proyeksinya akan seperti apa. Maka saya bertanya, oke, standarnya untuk menghadirkan sales leader ini ternyata A, B, C, D. Oke, kita diskusi, kita sepakati bahwa ini. Kemudian barulah kita rancang. Saya waktu rancang, oke, kayaknya paket tos ini cukup. Itu proses yang jadi saya jadikan pegangan ya, kesepakatan itu. Jadi nggak ada miss-nya lagi. Pun sebenarnya kalau ada kayaknya kurang sesuai deh, boleh nggak cari pembanding. Ya itu proses yang berbeda. Tapi ketika Anda dalam konteks meyakinkan user, kayaknya kacamatanya perlu sama deh. Gitu Bu Cynthia.
Nah, apakah itu mungkin yang miss ya? Saya mungkin boleh direview kembali. Gitu Mas Reza. Aman. Oke. Oke banget Pak Adit jawabannya. Dan malam hari ini kita juga ada Pak Wisnu. Pak Wisnu ini juga salah satu coach kami di Sinergia Consultant. Nah, karena ini ada pertanyaan juga nih Pak Wisnu. Nah, ini kan biasanya base-nya Pak Wisnu banget nih di area IR ya, Industrial Relationship. Nah, ini ada pertanyaan Mm-mm. Pak Wisnu. Eh, Mungkin juga bisa share juga ya ke Pak Wisnu nanti ya Pak Wisnu ya. Ini prosesnya PKWT. Jadi proses seleksi PKWT. Boleh, Mas Wisnu, itu Oke, boleh share. Saya tak minum ya, dulu, ya. permisi minum Oh ya. ya, boleh, boleh, boleh. Ini sebenarnya Mas Reza juga sinyalnya hilang gitu ya. Karena Mas Reza sinyalnya hilang, saya masuk ya, izin masuk ya. Nah, jawab pertanyaannya dari Bu Julieta, betul ya? Nah, Bu Julieta itu ada pertanyaan, menurut ya, menurut Anda, apakah proses seleksi untuk PKWT perlu dan dapat dibedakan dengan proses seleksi untuk PKWTT? Gitu ya. Bila iya, bila iya apa tadi Bu? Bila iya bisa share advice. Nah, gini. Kalau dari saya sih tidak pernah advice untuk membedakan yang PKWT atau PKWTT ya. Karena sebenarnya proses rekrutmen itu seperti yang disampaikan Pak Adit disesuaikan dengan kebutuhan internalnya kita, gitu ya. Mau cari orang yang seperti apa. Mau kalau tadi teman-teman itu bilang di areanya organization fit atau personal fit, nah itu nanti kita sesuaikan di situ sebenarnya. Kalau kita udah punya itu ya. Nah, jadi lebih ke sana sih ke Ibu. Jadi tidak ada perbedaan. Status antara PKWT sama PKWT itu PKWTT sama PKWT itu kan sebenarnya pilihan dari organisasi ya. Saat orang itu masuk pertama kali, kita mau sodorkan kontrak atau PKWTT. Ya kan? Pilihannya kan sebenarnya di situ. Tapi waktu seleksi proses seleksinya sama kalau saya bilang. Itu biasanya kalau saya dampingin di klien-klien itu kami akan meminta klien membuat namanya matrix tool untuk rekrutmen. Nah, matrix tool itu yang akan membedakan nih untuk level operator kita mau pakai apa, untuk level staff kita pakai apa, untuk level manajerial kita pakai apa, level supervisor kita pakai apa. Jadi yang ditentukan lewat situ bukan dari kontraknya, baik PKWT atau PKWTT-nya. Nah, itu mungkin Bu Julieta, semoga menjawab ya. Kalau masih ada boleh lagi ditulis di kolom chat atau mau open mic juga boleh Bu, silahkan. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama. Ya, pertanyaan saya sebenarnya pertanyaan follow up-nya begini Pak. Tadi itu saya isikan juga di pool, di pool waktu kita di awal baru mulai. Selain tadi membedakan, yang kedua bagaimana cara kita mengattract employee karena misalnya ada perbedaan gitu ya. Kalau misalnya permanent employee itu saya aware gitu kan kita bisa cerita tentang career path, growth, opportunity dan sebagainya gitu. Sementara kalau contracted itu kan kita nggak bisa share atau attract dengan opportunity untuk growth ya gitu. Jadi mungkin dari Bapak atau dari rekan-rekan yang lain di sini, apakah ada pengalaman bagaimana cara kita tetap bisa efektif mengattract contracted employees candidates gitu. Terima kasih Pak. Intinya adalah bagaimana kita attract kandidatnya kan sebenarnya attract kandidat itu. Nah, nanti kalau Mas Dita ada tambahan boleh ya. Silahkan. Atau Mas Dita ada jawaban dulu. Kalau attract kandidat mungkin Mas Dita ada jawaban dulu. Nanti saya nambahin deh. Oh, Silakan Mas Dita. Mas Wisnu dulu diselesaikan Oh dulu. ya, Aku oke tak dulu selesaikan ya. ngetik jawaban di kolom chat. Oh ya, boleh. Kalau dari saya, Ibu, kalau attract kandidat yang pertama adalah yang perlu dibangun itu, yang perlu disadari adalah kalau kita rekrutmen itu sama kayak kita jualan. Perusahaan itu sama kayak kita jualan. Sama seperti kita memilih baju di kita mau beli baju di mall atau kita mau beli baju di pre-love. Sama-sama beli bajunya. Tapi cara untuk nge-brandingnya kan beda-beda. Betul ya? Sama kayak perusahaan. Perusahaan itu mau dikenal itu brandingnya kayak apa sih sebenarnya? Karena saya pernah ada isu gini. Ini perusahaan yang memang baru berkembang lah. Dia tanya sama saya susah dapat karyawan
karena saya udah pasang iklan lowongan ke sana, ke sini, entah itu job street, entah itu job DB, entah itu bla 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 bla, tapi tidak dapat yang sesuai dengan harapan atau jumlahnya yang melamar itu sangat sedikit, gitu ya. Pertanyaan saya pribadi ke waktu itu pertama kali saya tanya adalah saat karyawan itu searching nama perusahaan Anda, karyawan udah dapat nggak jawaban perusahaan Anda itu bergerak di bidang apa? Lokasinya ada di mana? Visi misi value-nya apa? Kan gitu. Kalau cuman di searching aja, perusahaan kita tidak muncul namanya di mesin pencarian, orang itu pelamar itu merasa, ih ini worth it nggak ya? Saya ngelamar di perusahaan ini bener nggak dicari perusahaan, betul? Itu salah satunya adalah fungsi branding kalau saya, Ibu. Untuk attract ya, attract di situ ya. Beda kayak perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional kan, gitu ya. Beda perusahaan-perusahaan multinasional, mereka sudah ada brandingnya, ya. Nggak perlu kita menyampaikan yang seperti apapun, orang sudah ngelamar, banyak yang melamar di kita. Bahkan lamarannya sampai ribuan, betul ya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan di klien-klien adalah kita kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan berkembang, kita itu kan bisa jadi mendapatkan kandidat itu saringan yang kesekian. Betul ya? Dari beberapa perusahaan yang cukup tinggi, misalkan dari perusahaan multinasional, bla bla bla, kita bisa jadi saringan yang kita dapat itu antara yang ketiga atau yang keempat. Karena kalau benar-benar perusahaan yang kandidat-kandidat yang punya value, biasanya kan larinya larinya rata-rata ke situ. Ya, nah makanya yang perlu kalau untuk attract salah satu cara atau salah satu pintu masuknya adalah bagaimana perusahaan itu membranding dirinya. Oke, Ya, artinya menurut Mas Wisnu, kalau branding kita kuat, regardless itu PKWT atau PKWTT harusnya nggak ada isu. nggak Begitu ada kan isu maksudnya? harusnya. Oke, thank you. Harusnya nggak ada isu. Thank you, Mas. Itu salah satunya. Makasih. Sama-sama Ibu. Oke, silakan Mas Adit mau nambahin, enggak? Atau langsung lanjut? Tadi Ibu udah terjawab. Boleh, boleh. Dilanjut. Oke, ya wis. Oh, enggak, Mas Reza, ada next kah atau ada pertanyaan darimu? Rezanya sedang tidak ada. Lanjut aja Mas Adit. Atau ini Boleh. ada Oh ini pertanyaan lain? saya coba yang tadi saya sempat respon ya. Eh pertanyaan dari Pak ya, dari mana? Ah, ini ada perbedaan dari Pak Mulyo Prabowo. Bagaimana pendapat Anda jika ada perbedaan hasil psikotes dan pengamatan saat interview? Dan sebagai HR, langkah apa yang kita lakukan? Oke, ini satu hal yang saya juga sudah drop di kolom chat. Artinya sebenarnya ini adalah satu hal yang memang terjadi di apa namanya proses rekrutmen ya. Ketika Anda dan ini baik sebenarnya bagus. Kenapa? Karena sebenarnya dari eh, tes yang ideal itu memang proses yang ideal adalah Anda pakai multi tools gitu. Baik itu rekrutmen atau asesmen akan sangat baik kalau itu kita pakai multi tools. Artinya lebih dari satu alat tes. Misalkan Anda pakai psikotes, kemudian Anda juga pakai interview, atau mungkin Anda juga pakai model FGD, studi kasus dan lain-lain gitu ya. Kenapa? Karena ini akan jadi satu hal yang karena itu kan siap tes setiap alat itu kan mengcapture sesuai dengan instruksinya masing-masing. Dan ini sebenarnya jadi bahan Anda untuk menafsirkan. Kalau misalkan ada perbedaan, maka ya coba informasi apa sih yang muncul dari tes-tes tersebut. Dan kalau saya boleh bilang, interview itu adalah tools yang paling kuat banget karena kita bisa observasi langsung yang bersangkutan cara jawabnya apakah grogi enggak. Kalau kita bicara soal kepercayaan diri, dia punya kepercayaan diri baik. Nah, jawabnya apakah lantang ataukah jawabannya ya gitu. Nah, itu kan sebenarnya satu respon, satu bentuk gestur yang kita bisa observasi. Kalau kemudian psikotesnya, oh dia punya kepercayaan diri yang tinggi, atau mungkin dari kalau Anda yang teman-teman familiar dengan tes grafis, gambar itu ya orang pohon dan semacamnya melihat oh orang ini punya energi yang besar. Ketika Anda interview, dia lagi lemes gitu enggak? Atau ternyata posisinya tegap, oh suaranya lantang. Itu kan sebenarnya menggambarkan, oh ternyata ada yang missing ya. Itu jadi bahan Anda untuk amati lebih lanjut. Dalam kondisi seperti apa dia sangat berenergi. Dalam kondisi seperti apa dia mudah kehilangan energi. Jadi yang saya selalu lakukan,
sebelum saya interview, saya sudah punya ini rekapan hasil tesnya, hasil penugasan. Sehingga ketika saya melakukan interview, saya sudah punya catatan. Oh, misalkan kepercayaan diri tadi, saya bisa cross-check lewat pertanyaan seperti apa. Atau oh ternyata hasil penugasannya, dia kayaknya hasil penugasannya nggak bagus-bagus amat, tapi kok lengkap. Nah, saya bisa gali di situ. Dan ini saran buat Anda yang melakukan interview dan mau mengoptimalkan proses interview Anda, lakukan proses interview dengan membawa bahan, jangan kosongan. Atau at least Anda, gitu ya, jangan cuma datang kemudian nggak tahu mau nanya. Gitu ya. Udah HRD aja yang tanya, saya cuma mengamati. Itu jangan. Justru ketika untuk menggali potensi yang bersangkutan. Begitu. Oke. Ada lagi kah pertanyaan? Ini saya juga sambil respon. Tadi PKWT juga sudah. Sambil menunggu Mas Reza ya. Ini kembali Oke, ke Mas ada Reza. Mas Adit pertanyaan. Oh, boleh. Silakan Mas Susul. Boleh dibantu kah? Ya, Berusaha. boleh banget gitu. Saya bantu ya. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya itu setelah teman-teman yang sudah dijawab Mas Adit, ini perlu saya tanyakan, bisa dijawab secara langsung aja ya Mas Adit ya nanti ya. Izin bertanya Pak, tim HR bisa mengembangkan sendiri modul untuk Oh iya. melakukan Nah, Bagus. itu Nah, ini mungkin saya mau sharing ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah justru ketika kita nggak punya tim psikologi, gitu ya, tim psikologi eh, memang akhirnya punya beberapa area yang itu cuma bisa terbatas oleh lulusan psikologi. Tapi memang di area lainnya sebenarnya itu adalah hal yang kita bisa pelajari, ya. Dan ini adalah salah satu peluang. Kalau memang Anda nggak punya tim, sebenarnya juga nggak apa-apa kalau Anda mau develop tool sendiri. Saya coba share screen ya, Mas Wisnu. silahkan. Permisi share screen. Barangkali Anda nanti juga mau capture, boleh. Mana ya? Oh, ini nih. Saya permisi. Oke, ini. Nah, ini saya sudah siapkan tadi contohnya. Sebenarnya balik lagi nanti ke. Nah, semoga kelihatan Bapak Ibu sekalian. Ini ya, saya mau cerita. Nah, ini tadi balik ke awal dulu tentang job fit dan job person fit dan organization fit ya. Pada akhirnya itu kan kita akan menggali yang namanya kompetensi, value kan seperti itu. Dan kalau saya sebenarnya ini Anda boleh duplikasi atau mungkin Anda mau create sendiri. Tapi biasanya ketika melakukan proses rekrutmen atau assessment sebenarnya yang di capture dari kandidat itu apa sih? Kalau saya membaginya dalam 4 kuadran ini, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, nggak ada, tapi karena setiap kotak ini akan saling mengisi. Jadi ada intelijensi yang kita capture dari seorang kandidat kalau ingin dapat kandidat yang ideal, yang terbaik ya. Ada intelijensi, ada kepribadian, kemudian sikap kerja dan juga kemampuan teknis berkaitan dengan job desk. Dan kalau nggak ada, kalau teman-teman psikologi biasanya psikotes itu kan sudah punya normanya. Oh, misalkan tes IQ sekian itu artinya dia akan capture kemampuan apa dan beserta normanya. Tapi kalau nggak punya, saya kita bikin. Apakah boleh? Boleh saja. Tapi memang akhirnya itu yang perlu dikontrol ya, di monitoring. Intelijensi ini berkaitan dengan kemampuan yang bersangkutan dalam beradaptasi, gitu ya. Wawasan umum. Jadi bukan pintar atau enggak ya, tapi sejauh mana dia punya wawasan yang luas. Begitu. Biasanya kalau Anda di area intelijensi ini kan dan Anda bisa di kotak-kotak ini Anda bisa mendefinisikan sebenarnya intelijensi yang kami butuhkan itu apa saja sih, gitu. Nggak harus yang seperfect psikotes pada umum yang nggak perlu, tapi sesuai dengan yang Anda butuhkan. Contoh ambil, kayaknya untuk intelijensi adalah yang pinter hitung-hitungan. Anda bisa tulis, ternyata kemampuan numerik, pengolahan angka, biasanya dibutuhkan untuk posisi apa? Finance, misalkan sales,
gitu ya, atau mungkin administratif, biasanya payroll, dia harus kuat sama angka. Kemudian verbal mungkin cara ngomong, cara menyampaikan presentasi, ya, kemudian juga analisa, biasanya di area itu. So, untuk mengukur itu gimana? Oh ya sudah, karena ini berkaitan dengan angka-angka numerik, yaudah buat yuk soal-soal hitungan atau logika angka. Anda boleh buat kok. Nggak yang pure 1+1 sama dengan 2 ya, tapi mungkin Anda bisa bisa buat itu dalam sebuah case tertentu misalkan tentang bikin soal-soal neraca keuangan. Nah, itu Anda bisa gunakan. Kemudian verbal, cara ngomong ya, kita lihat dari mana. Yang bisa kita lihat mungkin contohnya adalah presentasi. Minta dia buat sesuatu penugasan, minta dia presentasikan. Cara ngomongnya oke enggak? Cara berdirinya oke enggak? Intonasinya oke enggak? Gitu. Analisa, mungkin studi kasus. Ya kalau Anda lihat di sini sebenarnya kan juga mirip-mirip. Ini akan muncul di area yang lain. Di sini analisa, studi kasus. Kemudian nanti di sini ngomongin problem solving, studi kasus. Jadi sebenarnya ketika Anda bikin satu tools ini, itu bisa ada kemungkinan dia akan menangkap kemampuan-kemampuan yang lain atau kompetensi-kompetensi yang lain. Gitu. Kepribadian, ini biasanya kalau teman-teman psikologi capture-nya dari tes grafis atau gambar, yang mana itu juga sulit karena untuk non psikologi nggak ngerti cara interpretasi seperti apa. Tapi kita bisa capture dari mana? Salah satunya adalah interview. Ya, itu kalau kita mau ngomongin value dari kepribadian, kita bisa ngukur dia punya value apa sih? Dia punya prinsip apa sih? Kita bisa pakai pertanyaan. Apalagi kalau Anda punya atau bikin yang namanya panduan interview. Wah, itu saya rasa akan lebih efektif ya dibanding Anda ya datang tanya interview selesai tapi kemudian lupa gitu. Kemudian sikap kerja, kita mau menggali sikap kerja itu kayak gimana sih, Anda perlu definisikan gitu. Katakanlah misal, oh saya pengen tahu kemampuan problem solvingnya, ya udah kasih aja, mungkin contohnya studi kasus. Anda punya isu di perusahaan, Anda jadikan satu contoh kasus, minta yang bersangkutan untuk kerjakan dalam kurun waktu tertentu, kemudian minta dia presentasi, loh ini malah dalam satu tools yang Anda buat, Anda bisa pakai beberapa metode dan itu penilaiannya juga pasti beda-beda. Gitu. Anda akan dapat banyak referensi sudut pandang dari hasil-hasil tersebut. Pengambilan keputusan. Nah ini menarik kalau Anda tadi seperti saya sampaikan tentang pengambilan keputusan, ada tools namanya DMI. Ini bisa Anda akses gratis sebenarnya di Sinergia Konsultan terkait dengan pengambilan keputusan. Kira-kira terutama untuk teman-teman yang posisinya leader atau Anda cari supervisor. Orang ini tipikalnya pengambilan keputusannya lama atau enggak gitu, cepat atau enggak, jangan-jangan cepat tapi rawan buat kesalahan. Nah itu gimana tuh? Atau mungkin dia kalau ngambil keputusan itu berdasarkan feeling gitu, aku kasihan ya udah kamu tak bantuin kerja gitu kan, atau ya udah kamu nggak usah lembur, kasihan anak istri di rumah misalnya. Pengambilan keputusan berdasarkan emosi gitu. Atau ya Anda akan temui pola-pola yang bisa Anda lihat di situ dengan tools itu free. Nanti mungkin teman-teman sendiri bisa share linknya. Kemudian misalkan leadership, kita mau lihat bagaimana seorang punya kemampuan dalam memimpin. Ya DM itu juga bisa sebenarnya sekilas. Atau di ESC, lihat dia tipikal orang yang dominankah? Anda butuh seorang leader. Apakah pemimpin itu harus dominan? Enggak juga. Gitu. Apakah Anda butuh orang yang steadiness, ada orang yang butuh I atau C. Kemudian juga Anda mungkin mau lihat sisi leadership dari ini studi kasus atau forum group discussion. Dalam forum group discussion ini juga salah satu metode yang menarik ya Bapak Ibu, karena Anda kan bisa mengobservasi langsung seseorang itu ketika dalam satu kelompok dia itu lebih cenderung pasif atau dia yang menginisiasi untuk melakukan pergerakan pertama. Dia yang leading orang-orang yang dia juga tidak kenal. Anda bisa lihat kira-kira kualitas orang seperti itu seperti apa. Ya, ya ada intray dan itu terkait dengan orientasi atau prioritas. Kemudian di sini job desk. Nah ini yang biasanya juga banyak terutama di level pelaksana ya. Katakanlah misalkan waiters, kemudian server atau mungkin kasir, terapis misalkan, atau teknisi mesin. Caranya kita tahu bahwa dia mampu punya kemampuan atau punya kompetensi seperti apa. Apakah di psikotes
Ya nggak mesti. Bahkan mungkin di beberapa posisi psikotes nggak relevan. Kita nggak perlu kasih. Tapi yang lebih impactful adalah praktek langsung. Contoh misalkan waiter. Waiter itu kerjanya ngapain sih? Dia menunggu pesanan. So tesnya mungkin adalah Anda minta yang kandidat untuk berdiri dalam misalkan 1 jam, nggak ngapa-ngapain. Bisa jadi seperti itu. Karena yang tugasnya dia akan menunggu. Waiter, namanya juga waiter, nunggu pesanan. Atau kemampuan yang bersangkutan dalam bawa tray, baki. Anda bisa ukur dari sini jarak mungkin 1 meter, 2 meter, atau 5 meter, dia bawa tray, Anda siapkan traynya dengan isi mungkin piring dan segala macamnya, Anda bisa cek kecepatannya berapa lama. Kemudian stabil atau enggak. Itu kan sebenarnya juga bagian dari proses penilaian. Ya, semoga ini mapping yang Anda mungkin bisa coba review kembali. Kalau misalkan nanti nggak punya tools psikologi atau metodenya, harus nggak tahu lagi selain psikotes ya. Ini adalah metode atau tools yang bisa Anda upayakan, create begitu. Oke, itu dulu Mas Isnu atau Mas Reza. Oh, Mas Reza hilang. Gimana tuh? Ada lagi kah pertanyaan? Semoga menjawab ya Bapak Ibu tadi terkait dengan apa namanya eh, pengembangan tools gitu. Oke, thank you. Ada yang mau disampaikan lagi kah tanggapannya Oh, dari yang lain juga boleh. ya atau yang lain juga tak? Dari Pak siapa tadi yang bertanya, dari Pak Amru, ada yang mau ditambahkan kah? Apa yang disampaikan sama Mas Adit? Boleh open mic juga boleh. Apa sudah menjawab? Oke, nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi bisa drop di kolom komentar ya, Pak Amru. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Pak Adit. Untuk PKWT atau PKWTT, posisi apa yang cocok untuk PKWT, mana yang cocok untuk PKWTT? Wah, ini, nah enggak, Wah, ini Pak Adit. cukup teknis ya Mas Isnu ya. Kayaknya ini malah ranahmu nih Mas Isnu. Cuman kalau nanti Mas Isnu boleh share juga. Tapi kalau menurut saya dan itu sebenarnya juga sudah diatur dengan undang-undang ya. Kalau PKWT dan PKWT kan sebenarnya untuk jenis pekerjaan yang berbeda begitu. PKWTT atau kita yang umumnya adalah bicara soal kontrak. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang punya batas waktu begitu. Project, yang sifatnya project seperti bisa pakai PKWTT. Kalau PKWT eh, relatif untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menetap begitu. Perbedaannya sebenarnya kalau kita PKWT itu kan kita punya punya ruang untuk kita kasih waktu untuk probation gitu 3 bulan. Kalau nggak salah gitu ya masih sudah 3 bulan sehingga kalau misalkan nanti dalam proses penilaian dia nggak cocok nggak dilanjut juga ruangnya ada di situ. Tapi kalau PKWTT, nah itu karena berbasis waktu, memang secara aturan tidak diperkenankan untuk dikasih waktu probation seperti itu. Nah, Mas Mungkin Wisnu coba menambahkan ya. mau Ya, silakan. menambahkan. Kalau dari sisi saya ada dua sudut pandang terkait ini. Biasanya kalau di sama klien, sudut pandangnya itu ada dua kalau saya. Sudut pandang bisnis atau sudut pandang bisnis dan sudut pandang regulasi gitu ya. Nah, kalau sudut pandang regulasi ya tadi yang disampaikan beda PKWT sama PKWTT itu dua hal yang berbeda ya. Yang tadi yang disampaikan Mas Adit adalah kalau PKWT itu memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya musiman, yang PKWT ya, dan itu biasanya kontrak ya, sistemnya kontrak, terus sifatnya sementara gitu ya. Terus kalau yang PKWT itu adalah sifatnya yang memang pekerjaan yang berlangsung, terus berlangsung gitu ya. Dan itu prosesnya lebih panjang dan lebih kompleks gitu. Nah, secara umum seperti itu. Contoh lagi adalah yang case ya, saya cerita case saja. Biasanya ada beberapa perusahaan atau klien yang saya tangani adalah dia biasanya menggunakan dua sistem itu. Salah satunya adalah PKWTT gitu ya, yang untuk nanti ke depannya orang itu akan jadi karyawan tetap. Oke, itu tidak ada isu gitu ya. Karena kalau di PKWTT sendiri gitu ya, kan pilihannya cuma dua di akhir PKWTT-nya. Kalau probation 3 bulan, pilihannya dia diangkat tetap atau diselesaikan. Ya.
Pertanyaannya adalah kalau itu nanti selama 3 bulan kita belum bisa menilai nih, menilai oh masih abu-abu nih orang ini mau kayak gimana gitu ya. eh karena kalau itu diputus langsung 3 bulan ya sayang karena kita potensinya masih belum lihat gitu ya dan proyek-proyeknya masih memerlukan waktu yang cukup lama gitu. Kalau mau diperpanjang juga nggak pas secara regulasi. Bayang ya. Nah, itu ada dua sudut pandang. Kalau sudut pandang legal ya udah. Kalau kita mau pakai sistem, kalau kita untuk rekrut beberapa posisi tertentu yang memang kita mau review dia cukup panjang, ya bolehlah kita sementara pakai kontrak. Apakah selama misalkan nih, boleh kita pakai PKWTT? Boleh kalau saya, gitu. Misalkan setahun, gitu ya, kita pakai kontrak dulu. Ya udah kita review di situ. Setelah setahun kita baru angkat langsung karyawan tetap boleh, boleh banget, gitu. Karena dari sisi business owner pun terkadang kita menilai 3 bulan itu kurang. Ya ini siapa business owner ya? 3 bulan menilai seseorang dengan posisi-posisi tertentu itu kurang. Contohnya supervisor, manager, 3 bulan cukup? Enggak. Sudah tahu performanya seperti apa? Belum tentu. Apakah semua project yang perlu dilakukan manajer itu hanya butuh waktu 3 bulan? Enggak. Terkadang bisa waktunya lebih panjang. Nah, dilemanya sebenarnya di situ antara dua sudut pandang ya. Satu sudut pandang tadi saya bilang legalitas, satu sudut pandang bisnis. Gitu. Jadi kalau menjembatani apakah itu ada spesifikasi tertentu di antara PKWT sama PKWTT? Ada. Nah, tapi nanti itu akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi karena kita sendiri juga di area bisnis kita yang sedang berkembang itu kan tidak bisa menilai misalnya gini, mengambil jerami mengambil jarum jerami kan nggak bisa kan oh ini orang oke nih nah ini nggak oke kan jadi nggak bagus nih ya mengambil jarum dalam jerami kan susah ini gimana orang ini oke nggak 3 bulan mau tak perpanjang nggak 3 bulan langsung tak tetapin nggak gitu nah itu jika nanti ini nyambung ya pertanyaan Pak Iwan ya jika 3 bulan belum memenuhi harapan bagaimana Pak gitu ya ini Pak Iwan harus nanti bisa tanya teknis karena Pak Iwan ini kan teknis ini kan tanya nanti di proses coaching kita juga bisa sebenarnya Pak Iwan. Ini klien saya kan teknis kan di sana ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa sekalian nyambung nih pertanyaan Pak Iwan. Jika 3 bulan belum memenuhi harapan, gimana? Nyambung ya Mas Adit ya, boleh ya. Ini Pak Iwan, salah satu klien juga. Kalau nyambung Boleh ya. nggak apa-apa Mas Wisnu? Nah, kalau Menarik ya. langsung coaching dadaan di sini gitu ya. Nah, kalau belum memenuhi harapan gimana? Itu yang terjadi. Makanya kalau teman-teman itu satu ya, belum ready terkait sistem penilaiannya, belum ready terkait hal-hal yang teknis untuk menilai manajer itu selama 3 bulan, saran saya pakai kontrak dulu, gitu. Saran saya pakai itu dulu. Karena kalau sudah 3 bulan kita mau pakai PKWTT dan 3 bulan, satu kita harus siap. Siap apa? Penilaiannya. Siap dua, siap apa? Project yang diberikan dia dengan waktu 3 bulan itu. Gitu. Nah, itu siap segala hal sistem di situ, Pak Iwan. Kalau memang itu belum ready, ya kita jangan pakai itu kontrak yang 3 bulan dulu. Itu yang PKWTT yang 3 bulan atau probation 3 bulan dulu. Itu ya. Semoga menjawab Pak Iwan. Nanti kalau nggak menjawab, kita teknis lebih lakukan di hari Sabtu, hari Minggu ini. Gitu. Gitu. Ini jangan melebar ke sana ya teman-teman karena ini bahasnya tentang talent ini jangan melebar ke kontrak ini jadi kemana-mana nanti ya. Oke, Menarik saya sih Mas sedikit Rika ke kalau Mas misalnya Adit, kita boleh nggak? bahas soal ya thank you. Ini kalau ternyata juga banyak yang bertanya tentang kontrak ya atau perjanjian kerja dan itu kan sebenarnya masuk ke dalam lingkup industrial relation. Barangkali mungkin kita bisa bikin ini eh, sesi selanjutnya terkait dengan IR Mas Wisnu. Gitu. Tapi buat Bapak Ibu sekalian, kalau memang Anda punya concern terkait dengan satu topik atau bahasan, bisa jadi mungkin terkait dengan legalnya, PKWT, tidak Anda bikin diskusi lebih lanjut. Coba aja Mbak Vivi boleh, Anda bisa kontak sama Mbak Vivi
drop nomor, jadi kita bisa booking untuk free consultation. Jadi Anda kan punya ruang yang lebih apa private untuk diskusi dengan teman-teman coach termasuk Pak Wisnu, begitu, dan itu free ya. Jadi booking aja, Mbak Vivi bisa kasih linknya untuk ini ya, dan daftar untuk free consulnya gitu. Baik, saya mau share sedikit lagi ya Bapak Ibu terkait dengan, oh ini menarik, Pak Faris. Baik, saya coba selesaikan dulu. Ada satu slide lagi yang saya ingin share di sini. Wait. Terkait dengan tadi ya, lanjutan kalau kita langkah-langkahnya apa saja sih yang perlu dilakukan untuk bangun sistem penilaiannya gitu. Nah, ini adalah satu. Nah, ini barangkali bisa menjadi panduan Anda ketika nggak ada tim HR, nggak ada tim yang background psikologi, tapi Anda juga mau benar-benar mengupayakan ada sistem penilaian yang lebih relevan. Satu yang saya bisa sarankan adalah pastikan tujuannya jelas. Anda untuk mau melakukan nilai kandidat itu untuk kebutuhan apa? Rekrutmen kah? Rekrutmen eksternal artinya Anda hire dari luar, atau Anda melakukan asesmen di dalam, atau internal rekrutmen. Jadi karyawan-karyawan yang ada bisa dipromosikan misalkan. Kedua, karena kalau misalkan nggak clear, artinya Anda kan cenderungnya adalah menggunakan semua resource yang Anda punya untuk dipakai dalam proses tersebut, dan bisa jadi itu nggak relevan. Jadi pastikan tujuannya jelas dan mulai rancang namanya standar kompetensi gitu. Karena ketika Anda tahu standar kompetensi yang Anda butuhkan, itu kan akan jadi lebih objektif ya. Mau cari apa sih kandidat? Misalkan kompetensi untuk bidang finance, ya Anda perlu tahu kompetensi untuk bikin laporan keuangan, kemudian kompetensi untuk menghitung neraca dan segala macam. Jadi pastikan definisi jelas. Tadi mungkin dari Bu Cynthia, salah satu cara meyakinkan user adalah sama-sama punya kacamata yang sama ya dalam menentukan standar atau kualifikasi kandidat seperti itu. Kemudian ketika sudah clear, udah tahu nih kompetensi yang mau diukur apa aja, kompetensi yang mau digali apa saja, Anda develop tools-nya. Kalau Anda biasanya melakukan interview, ya coba lengkapi dengan panduan interview. Gitu, panduan interview untuk level staff misalkan, panduan interview untuk level supervisor, manager. Bisa jadi sama dalam konteks yang berbeda atau sangat-sangat berbeda sama sekali. Jadi itu akan memudahkan para user atau mungkin rekan-rekan Anda yang juga terlibat dalam proses rekrutmen. Begitu. Tadi saya back sebentar, salah satu tools yang bisa Anda kembangkan itu ada di balik sini. Ya, ini bermain peran, benar-benar seakan situasi di tempat kerja, atau mungkin juga studi kasus. Sebenarnya banyak contoh-contoh studi kasus yang juga bisa Anda temukan di Google katakanlah, atau sebenarnya Create. Saya dalam beberapa kesempatan juga sebenarnya tidak menutup mata dengan perkembangan teknologi, gitu. Minggu lalu saya juga melakukan ada assessment di salah satu company untuk posisi supervisor dan manager, dan saya melihat ternyata ini kayaknya butuh studi kasus. Saya dengan resource yang sudah ada, misalkan saya diberikan bahwa visi misinya adalah ini, kemudian job desk ini, kemudian karena saya juga terbatas untuk berkoordinasi dengan pihak sana, ya udah salah satu yang saya lakukan apa? Saya pakai yang namanya ChatGPT. Itu juga saya lakukan. Tapi tetap nggak benar-benar plug 100% ya. Tetap saya kasih prompt tertentu, saya dapat kerangkanya, saya olah. Begitu. Sehingga jadilah satu PPT satu PDF isinya mungkin ada 5-6 saya terkait dengan instruksi dari kasus. Itu yang saya gunakan. Jadi sebenarnya kemajuan teknologi juga jadi salah satu peluang Anda untuk develop tools. Begitu. Itu studi kasus, kemudian studi kasus, FGD, role play itu sebenarnya satu paket. Kalau Anda bisa bikin satu tools itu, sebenarnya Anda bisa gunakan dalam berbagai setting. Gitu. Presentasi misalkan, format presentasinya seperti apa. Berarti kalau kita mau dia presentasi, ada penugasan yang Anda berikan. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang bisa Anda develop. Ya. Itu satu kompetensi jelas, develop toolsnya juga, dan kemudian, nah ini yang penting, standar norma.
atau acuan pembanding. Jadi norma itu kalau Anda pernah tahu misalkan IQ 90 sampai 100 itu termasuk kategori apa? Baik atau kurang, itu sebenarnya norma. Jadi standar. Kalaupun Anda nggak, nah ini yang biasanya jadi kelemahan teman-teman HR yang non psikologi ya, nggak ngerti bikin normanya seperti apa. Cara yang paling sederhana yang paling bisa Anda gunakan adalah ya Anda bikin toolsnya tadi, develop, Anda pakai. Sebaran data yang Anda gunakan, contoh misalkan tes hitung ya, tes hitung yang Anda buat di sini. Anda sudah pakai kesekian, katakanlah 10 orang. Nilai rata-ratanya berapa sih? Oh, misalkan dari 10 ini adalah semuanya level staff. Rata-ratanya ada di angka misalkan 80 atau 70, 70, 80. So, itu jadikan standar Anda untuk saat ini. Selanjutnya, kalau nanti sudah berkembang, ya itu tinggal Anda evaluasi secara berkala. Jadi benar-benar apakah tools yang saya buat ini sudah sesuai atau belum. Lalu ternyata karena perkembangan zaman, ternyata tuntutannya beda lagi, kompetensinya beda lagi. Artinya itu perlu disesuaikan. Sebenarnya ini jadi salah satu ruang Anda juga untuk membangun sistem penilaian yang sederhana dan objektif. Begitu. Memang untuk awal saya rasa akan perlu struggling, Anda akan perlu duduk sama tim Anda untuk mikir ya, duduk mikir, menulis, kemudian merancang entah itu format Excel kah atau format nanti PDF, PPT atau mungkin ada beberapa platform online yang bisa Anda gunakan untuk apa namanya eksekusi tes secara online. Begitu. Yang saya juga gunakan sebenarnya, tapi tetap manual. Salah satu di Google Form. Google Form salah satu yang bisa Anda gunakan kalau misalkan mereka adalah jarak, jadi Anda harus lakukan secara online. Begitu. Nggak perlu ragu, ini jadi menguji ruang kreativitas Anda untuk bikin atau develop tools. Seperti itu. Kurang lebih ini 5 langkah atau 5 saran dalam membangun sistem penilaian objektif, tapi sederhana. Begitu. Nah, mungkin balik lagi ke pertanyaan. Mas Wisnu boleh dibantukah? Oh, Mas boleh Wisnu. banget gitu. Pertanyaan lagi ini ada dari Pak Doni gitu. Dari Pak Doni. Nah, Pak Doni ini bertanya, berdasarkan pengalaman saya sebagai user ketika interview dan hasilnya psikotes kandidat terlihat tegas, tapi be- sudah bekerja hasilnya lesu, apa yang salah gitu. Jadi di interview ini bagus Mas Adit, tapi setelah dia kerja kok jadi lesu, tidak sesuai dengan interview. Itu apa yang salah? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Eh, dan ini juga saya juga temui gitu. Ketika interview bagus atau ketika dalam proses seleksi bagus, ternyata ketika sudah masuk lesu. Nah, Anda masih lesu dan masih bekerja di situ. Kalau saya malah sudah masuk malah hilang gitu. Masuk 3 hari hilang seminggu. Itu pernah juga salah satu kegagalan saya di awal waktu jadi tim rekrutmen di Sinergia Consultant. Kami hire salah satu posisi untuk marketing kalau nggak salah waktu itu marketing staff atau markom begitu. Saya dapat satu kandidat, kemudian ya di interview terasanya baik-baik saja. Oh bagus, dia punya pengalaman ini itu dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi dilalah ketika masuk 3 hari orang ini si anak ini nggak masuk. 1, 2 hari, 3 hari saya tungguin hingga akhirnya saya memutuskan. Saya penasaran, kebetulan rumahnya dekat kantor. Jadi ketika saya pulang saya sempetin untuk cek orang ini beneran nggak sih atau lagi di mana. Nah lucunya fun fact-nya adalah ketika saya berhasil ketemu sama rumahnya, ada orang tuanya bilang, oh si Mas A ini lagi kerja loh, lagi kerja. Nah, ini jadi salah satu kegagalan saya untuk capture dan menggali hal-hal yang mungkin juga sulit nampak kalau kita pakai tes dan yang interview kejelian kita ya. Yang mungkin yang missing Bapak yang bisa saya sampaikan mungkin bukan salah, sekali lagi bukan salah. Tapi mungkin ada satu proses kita yang kurang tepat. Bisa jadi mungkin toolsnya atau mungkin jika Anda menggali itu menggunakan interview, mungkin poin-poin pertanyaannya atau mungkin juga dari proses background check, ada yang pernah melakukan background check, memastikan apakah yang bersangkutan sudah benar-benar sudah nggak kerja di tempat sebelumnya. Biasanya prosesnya adalah kita menghubungi HRD setempat di perusahaan sebelumnya untuk cek
dan cari referensi yang bersangkutan seperti apa. Barangkali ada proses prosedur-prosedur yang kita yang terlewat sehingga kita nggak dapat gambaran orang ini seutuhnya. Entah itu baik dalam dalam ruang kerja atau mungkin dalam situasi yang lenggang, situasi yang sangat intens, mungkin kita yang masih tools yang kita gunakan belum mencerminkan hal tersebut. Nah, saran saya coba cek lagi ya Pak, begitu. Dan seberapa banyak sih yang seperti itu? Kalau banyak artinya saya sarankan Anda untuk review kembali tools yang Anda gunakan, begitu. Tapi kalau misalkan dari proses yang Anda lakukan 1 dari 10, saya rasa itu hal-hal yang masih cukup wajar ya, gitu. 1 dari 10 dengan tools yang sama ternyata cuma satu yang tidak perform, mungkin bisa jadi orangnya. Tapi itu hal yang saya rasa masih dalam tataran wajar. Begitu, masih. Oke, thank you. Semoga menjawab, gitu ya. Eh, Mention lagi ke Bapak Ibu, apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau pertanyaan-pertanyaan di bidang lain, gitu ya, kayak legal dan lain sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa booking free konsultasi yang linknya sudah di drop sama Mbak Vivi, itu free dan terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menanyakan lebih dalam tentang sis sisi yang lain di luar rekrutmen, bisa langsung book di free konsultasi ya. Baik, Oke. ya betul Mas Wisnu. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Mas Ya, Wisnu, boleh. Ini sebelum saya kita masukin. Saya uh, masuk satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan yang menarik gitu. dari terakhir ini ya. Boleh, boleh Mas Wisnu Boleh coba ya. gimana? Satu atau dua lagi ya, Mas Adit ya. Boleh, boleh, boleh. Mohon tipsnya. Ini dari Tips. Pak Prabowo. Ini jangan-jangan presiden Oh, kita. oh ya tadi. Bukan. Ya, Kayaknya bukan. mohon tipsnya. Amin ya. Nah, mohon tipsnya Ah, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan ke kandidat untuk bisa meyakinkan kita sebagai HR untuk memilih kandidat tersebut di posisi yang kita inginkan. wah, ini baik, baik, baik. Ini contoh pertanyaan ini. Wah, ini cukup. eh, Mungkin saya belum bisa jawab sekarang, tapi barangkali jika Pak Mulyo Prabowo tertarik dengan contoh-contoh pertanyaan, kami itu punya tools yang namanya eh, Premium Assessment Bundle sebenarnya. Jadi ada 70 tools yang bisa digunakan. Anda bisa pilih sebenarnya untuk melakukan proses rekrutmen atau asesmen. Salah satunya adalah satu bundles untuk panduan interview atau contoh-contoh pertanyaan berbasis kompetensi yang bisa digunakan untuk level staff, supervisor, bahkan manager. Dan ini sebenarnya sangat-sangat memungkinkan sekali untuk Anda adjust. Gitu. Barangkali jika Anda tertarik, mungkin Mbak Vivi bisa bantu kali ya, atau mungkin mau coba free consult dulu, boleh. Kita bisa diskusi tentang contoh-contoh pertanyaan atau hal-hal lain terkait dengan proses rekrutmen di tempat Bapak. Atau mau Begitu. di-spill sedikit, Mas Adit, aku sudah siap. Boleh PAP. Mas Wisnu coba. Terima kasih Mas Wisnu kalau sudah siapin. Oh, siap Kita nih. coba share salah satunya ya. Saya coba Ini jelasin. membershipnya Bebas yang Mas. disampaikan sama Mas Adit, gitu ya. Izin share. Nah, ini salah satu yang disampaikan tadi Mas Adit. Ini PAB, toolsnya lengkap. Ada berapa tools untuk psikotes, gitu ya. Terus ada panduan interviewnya juga, Bapak Ibu, dari level staff, leader, direksi, HR manager, sales marketing manager, sampai direktur HR. Silakan Mas Adit, mau yang dibuka yang mana kah? Bebas manajer boleh Mas Wisnu. Oh, manager, oke. Ini saya, ini ya, list manager ya. Ya, boleh coba share. Oh, ini saya perlu download dulu rasanya nih. Open aja, isip, bisa. Oh, Siap. sebentar, saya download dulu. Kelihatan kah? Nampak? Contoh. Silakan, Mas Adit. Nah, boleh. Ini salah satu dokumen yang bisa Anda gunakan. Jadi ketika melakukan interview, sebenarnya apa sih yang kita harus observasi? Nggak cuma tanya, tapi juga ada bagian observasi. Anda boleh lihat di situ. Mungkin dari penampilan secara umum, rambutnya, kemudian rapi atau enggak pakaiannya, dia proper datang interview itu proper enggak sih? Mungkin kalau yang kita umum kita lihat adalah pakai baju hitam putih kan ya seperti itu.
Tapi apakah itu lungset nggak sih? Atau kusut nggak sih? Kemudian wajah berminyak. Mungkin itu sepele, tapi bisa jadi salah satu penilaian Anda, terutama untuk Anda yang bisnisnya di bidang mungkin kecantikan atau pelayanan. Karena looks itu kan juga jadi satu penilaian Anda. Cara menjawab tadi seperti saya sampaikan, gestur, intonasi, suara, tatapan mata, bahkan tatapan mata yang bingung seperti ini ketika menjawab itu juga jadi salah satu penilaian saya dalam menilai kandidat. Tuh, yang ini cari jawaban di mana ya? Atau dia lagi ngada-ngada. Kalau Anda pernah dengar istilah, kayaknya kalau orang melihat ke kanan atau ke kiri itu lagi bohong. Nah, itu juga sebenarnya dari salah satu bahan observasi. Dan di sini Anda bisa cek ada adaptability, ada beberapa kompetensi yang lain yang kami juga sudah desain sedemikian rupa jenis-jenis pertanyaannya sehingga Anda bisa memperkaya atau menduplikasi contoh-contoh yang sudah ada. Begitu. Anda bisa coba juga untuk trial di internal. Itu mungkin gambarannya Pak Mulyo ya kalau misalkan mau benar-benar fokus ke situ. Nah, mungkin saya coba lanjut masuknya dikit tadi pertanyaan Silakan. terakhir kali ya dari Mbak Nabila, Bu Nabila, izin bertanya Bapak pada saat interview kandidat mengatakan sangat passion di posisi yang dilamar. Ini sama tadi ya, sama kayak Pak Faris kayaknya kalau nggak salah. Di awal katakannya sangat semangat, sangat bagus, tapi ketika sudah kerja rasanya saya nggak passion gitu. Saya nggak tertarik sama kerjaannya. Artinya sebenarnya kita bisa kalau Anda sendiri melihat orang ini beneran cari kerja atau coba-coba. Nah, itu Anda bisa menilai. Tapi kalau seperti ini, saya bisa sarankan adalah coba review lagi proses atau metode rekrutmen Anda. Yang saya sampaikan adalah tadi, coba ajak role play. Kalau memang itu adalah posisi-posisi yang sangat urgent, Anda bisa ciptakan satu skema, satu situasi untuk dia bisa main peran. Contoh misalkan, saya passionate misalkan di posisi, saya passionate di posisi sales. Nah, sebenarnya sales itu di tempat Anda seperti apa sih? Kalau misalkan, tugasnya adalah sales call. So, ayo main peran. Mbak Nabila jadi customer-nya, yang bersangkutan jadi apa namanya salesnya. Atau mungkin Anda bisa ciptakan satu studi kasus atau situasi di mana kondisinya sangat menekan. Entah mungkin aku perlu kamu, dan Anda sebenarnya tidak harus sendiri ya, dalam main role play, Anda bisa melibatkan beberapa orang untuk membantu Anda. Gitu. Misal, situasinya adalah akhir bulan, closingan, tekanannya. Mungkin Anda bisa berpura-pura untuk menegur, jangan memaki, tapi membuat situasi kayak genting. Yang biasanya membuat orang itu stressful. Nah, itu bisa digunakan. Sehingga kita bisa lihat dan minta feedbacknya. Gimana kamu kalau setelah role play ini dan kamu tahu kondisi kita, masih tertarik nggak masih berminat nggak untuk lanjut? Dengan dari situ sebenarnya menunjukkan bahwa kalau si kandidat diterima, dia akan menemui kondisi serupa. Begitu. Ya tentu akan ada peluang dan konsekuensi ya, artinya. Tapi dengan begitu sebenarnya kita menjelaskan, memberikan gambaran, ini loh kerja sales di tempat saya kayak gini. Kalau kamu setuju dengan itu, maka jangan komplain. Begitu. Nah, itu dan mungkin juga ada kaitannya dengan perjanjian kerja yang dibahas sama Pak Wisnu tadi ya, PKWT. Seperti itu. Itu mungkin Wisnu untuk pertanyaan, dan saya sih happy hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata saya nggak expect ternyata banyak yang bertanya. Saya happy banget, saya juga jadi belajar bagaimana cara menyampaikan experience saya, dan kalau memang itu menjadi sebuah hal yang positif, saya sangat terbuka, kami sangat terbuka untuk bisa diskusi lebih lanjut dengan Bapak Ibu. Barangkali kami bisa bantu Anda untuk bantu di area rekrutmen atau mungkin area-area HR lainnya. Ya, semoga itu jadi satu hal yang menginspirasi Anda, harapannya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, Anda boleh, Mbak Vivi sudah share di situ, Anda boleh book untuk jadwal free consultation. Anda akan bertemu dengan rekan-rekan coach dari Sinergi Konsulta yang mungkin bisa membantu Anda menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang Anda hadapi. So, kalau gitu, saya perlu, ini juga sudah malam, Anda juga saya rasa perlu istirahat. Kita semua perlu istirahat karena besok ada yang melanjutkan pekerjaan, karena besok libur ya. Tapi ya, semoga memberikan waktu Anda untuk istirahat dan pause dari aktivitas-aktivitas yang ada di jalannya. So,
Itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Dan sampai jumpa di sesi-sesi pembelajaran bersama Sinergia lainnya. Terima kasih sudah hadir malam ini, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Saya Adit semuanya Bapak Terima Ibu. pamit kasih, Pak. undur Terima diri. kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Selamat sama Terima kasih, Bapak. malam. Terima kasih.